Nah, live streaming detail atap ini kita lihat untuk gambar detail atap itu merupakan pembesaran gambar dari gambar yang sudah kalian buat ya. Jadi seperti contoh ini bagian dari penampang atap ini akan kita besarkan. Itu kita bagi 3 bagian. Jadi ada yang bagian ini, jadi bagian talang tembok. Kemudian di sini ada bagian detail nok atap. Nah, yang kemudian untuk talang overstack kita ambil dari potongan memanjang. Jadi untuk gambarnya kalian susun seperti ini ya. Ya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi untuk ini gambar proyek yang saya ambil. Jadi di gambar proyek itu, jadi untuk pembuatan detail itu kita lihat di sini terdapat suatu bagian yang kita sebut sebagai key plan. Jadi key plan itu penempatan dari gambar detail ini yang akan kita buat di mana ya. Nah, jadi gambar ini kita biasanya buatnya skalanya lebih kecil dari gambar yang ini. Nah, untuk detail kita biasanya gunakan skalanya antara 1:5, 1:10, ataupun 1:20. Untuk gambar yang kita pakai untuk pembuatan gambar detail ini kita buatnya dari gambar kop untuk A4. Jadi kop gambar A4 ini kita copy, kita letakkan di posisi detail ini, dan kita buat. Semisal kalau ini kita akan buat sebagai kop gambarnya kemarin untuk plat lantai itu nomor 13, berarti ini 14. Jadi kita buat 3, 14, 15, dan 16 ya. Jadi di sini untuk detailnya kita buat ini detail talang tembok. Skalanya nanti kita sesuaikan. Kemudian ini detail nok atap. Kemudian yang terakhir detail talang overstep. Nah, dari gambar ketiga ini kita buat dalam skalanya yang diperkecil ya. Jadi misalnya kita mau buat nanti skalanya 1:20, berarti di sini kita scale 0,2 ya. Jadi misalnya di sini saya ganti ke angka 20. Kalau kalian bisa buat ukuran skalanya lebih kecil, lebih bagus, berarti gambarnya lebih jelas terlihat. Nah, untuk kita buat key plan-nya, yang modelnya seperti ini, kita scale, misalnya ini kan 1:20. Kalau misalnya ini kita masukkan ke sini, berarti gambar ini diperbesar 20. Jadi skala 1:20. Berarti kalau kita mau buat ini skalanya 1:100, berarti di sini kita scale 0,2 juga. Nah, kemudian kita masukkan gambarnya ke ini. Nah, jadi sebelum kita masukkan, sebaiknya gambar yang akan kalian edit itu kalian copy aja ya. Jadi jangan sampai gambar aslinya itu rusak ya. Ini kita kembalikan dulu ke skala 1:100-nya. Kemudian kita buat dia lebih kecil, skala 1:50. Nah, ini key plan-nya. Key plan untuk detail talang tembok dan juga untuk detail nok. Kalau kalian mau buat skalanya lebih kecil lagi, misalnya skala 1:10,
Eh, yang lebih kecil silakan ya. Cuma ini saya rasa sudah cukup. Kemudian dari sini gambarnya kita buat bagian ini, kita copy. Gambar yang kita copy ini, kita potong ya. Sama seperti kalian buat gambar potongan selama ini. Jadi kita potong posisinya di sini, di bagian bawah juga, dan di bagian ring baloknya ini juga kita potong. Kita tarik. Setelah itu gambar-gambar lain yang kita tidak perlukan kita bisa explode, kita delete aja. Nah, gambar ini kita letakkan, kita pindahkan gambarnya, masukkan ke dalam copy ini ya. Nah, kemudian dari sini gambarnya kita lengkapi. Jadi dari gambar ini, misalnya saya buat untuk gambar yang detail ini saya besarkan, kemudian saya kasih keterangan, misalnya ini detail AA, ini nanti kita kasih judul AA salam inbox. Nah, ini gambarnya. Setelah kita copy, kita pindahkan. Setelah itu kita buat kelengkapannya ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ini keterangan-keterangannya itu sama seperti yang sudah kalian buat di gambar potongan. Jadi semua keterangan ini kita bisa ambil aja dari gambar potongan, tinggal ukurannya yang kalian buat lebih kecil. Jadi keterangan-keterangan ini kita bisa buat ukurannya yang lebih kecil, kemudian kalian langsung pasang aja. Tapi kalau kalian mau buat lagi yang menyesuaikan ini posisinya, silakan. Saya buatnya, saya ambil keterangan yang kemarin sudah saya buat, modelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih modelnya itu seperti ini. Nah, jadi ada plat aluminium, kemudian ada talang air, ada hounds. Hounds itu yang ini ya, hounds potongan, kemudian ada kolom ribnya ini, dan baut dan lain sebagainya ya. Nah, yang kita mau buat yang kemarin belum ada, di sini ada namanya anchor. Nah, anchor itu untuk yang mengikat dari kolom pendek ini ke ring balok. Kemungkinan biasanya kan kalau di sini kita pakai untuk bagian ring baloknya kan ukurannya kan 15-30. Mungkin kalau di lapangan ukuran baloknya itu bisa lebih besar. Jadi di sini mungkin ukuran baloknya yang kalian pakai mungkin kemarin ada yang 20-30. Jadi terhadap tataannya kaki kolom pendek ini bisa lebih lebar. Nah, misalnya di sini saya mau bagi dia penampangnya menjadi penggunaan 2 angkernya. Jadi total mungkin kita pakai 4 angkernya. Saya bagi di sini, saya divide 3. Nah, ini saya pakai 2 angker. Nah, saya pakai ukurannya diameternya 12. Saya masukkan ke dalam ini kurang lebih sekitar 2/3-nya, mungkin sekitar 20 cm ya. Nah, mungkin di sini posisinya angkernya. Nah, di atasnya ini kita punya namanya murnya. Kalau ininya 12, kemungkinan biasanya kita pakai mur itu ukurannya 2 kalinya ya. Di sini ukuran murnya berarti 24. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada biasanya masih kepala
angker yang keluarnya sekitar 1-2 sentian ya, ini. Kemudian di sini jangan lupa, sama seperti kalau kita buat drat pada umumnya, di sini ada dratnya ya. Nah, drat baut ini. Di sini ya saya buat untuk kepala bautnya ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, untuk yang sisi satunya ini tinggal kita copy. Jadi ini angkernya 2 ya. Ini angker. Diameternya 12. Masuknya 2/3. Di sini ya kita hatch untuk betonnya. Jadi untuk hatch beton itu di sini kita cari namanya ARCONC ya. Untuk simbol betonnya kita klik di sini. Nah, ini untuk simbol konkret atau betonnya ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk masing-masing sambungan baut ya. Jadi antara kolom dengan rafter ini tidak bisa langsung disambung. Jadi dia itu harus ada hantamannya. Jadi karena bentuknya itu modelnya seperti ini. Nah, bentuknya gini gimana caranya kita nyambung? Berarti di sekelilingnya ini kita harus buat platnya dulu. Jadi kita buat plat di sini yang kita sebut di sini namanya end plate atau plat akhiran dari rafter yang kemudian baru kita sambungkan ke kolom pendek. Jadi yang kita gambar ini platnya. Nah, untuk ketentuan platnya biasanya dicari ukurannya yang lebih tebal daripada flange yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya untuk kasus ini kita pakai WF-nya 250 karena saya menggunakan atap genteng, berarti saya pakai untuk tebal end plate-nya, ketebalannya saya naikkan 1 tingkat, misalnya dari 9 mili saya jadikan 10 mili untuk yang end plate-nya yang di sini ya. Nah, setelah itu saya las terhadap rafternya, kemudian kita pasang bautnya. Bautnya yang saya pasang di sini, ini saya cari ukurannya. Saya pakai untuk jumlah bautnya, yang di atas ini saya pakai 3 baut, yang di bawah saya pakai 2 baut. Jadi yang di atas saya bagi 4, yang di bawah saya bagi 3. Ini untuk mendapatkan jumlah 3 dan 2 bautnya ya. Nah, kemudian saya pakai baut yang ukurannya masih sama, 12 mili. Ukurannya, ketentuan baut dan murnya kita bisa pakai yang ada di angker yang tadi. Aturannya masih sama. Jadi untuk murnya atau ininya, kepalanya ini, untuk diameternya 2 kali dari diameter baut yang kita gunakan ya. Ini modelnya, kepalanya. Nah, untuk yang lain ya sisanya tinggal kalian copy saja di midpoint yang ini. Nah, untuk hitungannya, jarak pasang dan lain sebagainya nanti kalian pelajari di desain struktur baja. Nanti akan dijelaskan berapa aturan jarak pasang lautnya. Nantinya pun dijelaskan berapa sih tebal dari las yang diperlukan untuk pemasangan model yang seperti ini. Nah, di sini sekarang saya buat untuk misalnya kita buat lasnya. Las yang saya buat tebalnya di sini 5 mili. Jadi di sini saya pakai bantuan garis polyline. Saya tarik di sini 5 mili. Nah, di sini kemudian saya hatch ya. Saya hatch dengan simbol ANSI 31. Di sini saya klik sambungannya. ANSI 31. Untuk bautnya tidak perlu kalian las juga karena ini posisi lasnya ini bukan di posisi sambungan baut dan end plate-nya, tapi ini lebih ke arah keliling daripada penampang
rafternya ya. Jadi lasnya tuh keliling di rafternya. Nah ini sambungan lasnya ya. Nah setelah itu ini sudah kita buat. Kemudian di sisi dalam ini nggak perlu ya, karena untuk kolom pendeknya ini sudah ada sayap yang dicetak dari pabrik ya. Jadi dia sudah tersambung dengan rigid ya. Jadi ini nggak perlu. Nah, yang kemudian yang perlu kita buat las-lasan lagi adalah sambungan rafter dan juga ounce-nya ini ya. Jadi di sini kita offset kembali 5 mili untuk kita buat gambar sambungan las-lasan ya. Nah, pada bagian ini sambungan las-lasannya saya buat posisinya angle-nya mengikuti kemiringan ini ya. Posisi yang ini. Yes. Nah, di sini kemudian saya tarik untuk sambungannya ya. Nah, di samping ini yang perlu kita buat sambungan las-lasan kembali adalah ini adalah pengaku ya. Jadi pengaku ini biasanya kita tempatkan di posisi yang mengalami perlemahan karena ada sambungan lasnya ini. Jadi di sini karena mengalami perlemahan, saya beri dia pengaku berupa plat strip ini. Tebalnya itu kurang lebih sama seperti tebal end plate-nya. Di satu tingkat di atas tebal flange-nya. Kemudian di sini saya buat sambungan lasnya ya. Garis bantunya bisa saya hapus. Kemudian garis las-lasannya saya copy masing-masing ya. Di sini juga sama. Ini tinggal kita rotate saja dari horizontal. Kita buat dia posisinya miring seperti ini. Karena kurang lebih aturan pemasangan atau aturan tebal ribnya ini sama ya. Cuma ribnya ini kita geser agak masuk ke bawah dari gordingnya ya. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, setelah ini kita sudah lebih perjelas sambungan-sambungannya. Yang ini juga jangan lupa. Jadi ini antara ring balok dengan kolom pendek, ini ada namanya base plate ya. Jadi base plate ini plat dasar yang biasanya kita pakai untuk kolom ke ring balok. Yang kita kasih nama dia. Base plate. Pemilih ya. Ini platnya. Jadi ini tumpuannya ya. Dan di base plate ini juga sama. Kita las dia dengan las ukurannya 5 mili juga. Untuk tebalas nanti kalian pelajari di desain struktur baja ya. Nah, ini saya cuma ajarkan kurang lebih cara masangnya seperti ini. Jadi ini kita kasih las-lasan ya. Ini juga kita kasih las-lasan. Kemudian kita perbaiki untuk gambar gordingnya. Kalau untuk gording yang saya pakai ukurannya 150, 50, 20. Tebalnya saya pakai 3,2 mili. Berarti dari gambar ini saya offset 3 mili masuk ke dalam. Kemudian di sini saya buat untuk sambungannya terhadap rafter itu saya pakai plat siku ya. Nah, jadi yang plat siku saya gunakan ukurannya sekitar 50. Saya pakai yang tebalnya sekitar mungkin 4 mili ya yang ada.
Jadi di sini saya offset 4 mili. Di sini saya samakan saja warnanya. Kemudian saya rotate kemiringannya saya menyesuaikan ke Gording. Nah, kemudian di sini saya buat sambungan antara Gording dan plat siku. Plat siku dengan ini saya pakai baut ukurannya 8 mili ya. Jadi baut 8 mili, saya bor, saya tembuskan ke flange dari rafter. Kepalanya kurang lebih sekitar 16. Jangan lupa kita kasih dratnya ya. Nah, modelnya seperti ini. Sorry, ini agak miring. Ya, kurang lebih lah. Ini, setelah itu kita pasang sambungan baut ini dari plat siku ke flange rafter, sekarang plat siku ke boardingnya. Boardingnya saya geser, saya masukkan. Cuma biasanya kalau yang ada di lapangan dia tidak pakai baut ya, jadi mereka langsung model las tempat, jadi dia pakai segitiga, lebih ke arah segitiga penggunaannya. Nah, ini modelnya. Pak, bautnya keluar berapa ini Pak tadi? Sisanya berapa yang di bagian luar? Kurang lebih sekitar 1 cm ini. 8 mili sampai 1 cm lah. Kecil-kecil aja kita pakai. Oke. Yang ininya ya, 1. Nah, setelah itu kita buat untuk kepala ini apa namanya sakrot atau track stang ya. Track stang ini diameternya kan 10 mili. Berarti di sini saya buat kurang lebih kepalanya itu sekitar 20 untuk nariknya. Ini ya, drat bautnya. Kalau sudah selesai, kita blok. Supaya tidak lepas, kita kasih nama boarding. Nah, ini kalau sudah, kita copy aja ke tempat posisi boarding yang satunya. Sebelumnya kan saya pakai plat segitiga, sekarang saya buat yang siku. Ya, ini track stang, ini boardingnya ya. Nah, nanti kita kasih keterangan plat siku. Ini boarding, ini usuk, ini rem. Kalau semisal kalian penutup atapnya gelombang, jadi dari boarding langsung penutup aja. Jadi nggak usah usuk, nggak usah rem, langsung penutup atapnya saja. Tapi track stang masih tetap harus ada, talang air juga masih ada ya. Nah di sini kalau mau supaya lebih akurat, diperlihatkan berapa kemiringan dari rafter kalian ya.
Nah, mungkin modelnya seperti ini. Oh, jadi kita tahu kemiringan atap kalian ini 30 derajat ya. Terus untuk ini kita kasih papan kayu dulu. Ukurannya 30 cm. Lebarnya. Dipasang, di atasnya kita kasih plat, namanya plat galva alum atau plat aluminium lah. Nah, di sini supaya kayu yang ada di bawahnya ini tidak lapuk ya. Jadi kayunya ini kita sanggah, ini kayu, papan kayu, di bawahnya kita kasih kelos. Kelos itu potongan kayu yang untuk fungsinya menahan ininya ya, talangnya. Nah, ini posisinya. Nah, setelah kalian selesai gambar, di sini kita potong, kita kasih detail ya. Kita kasih gambar, misalnya di sini. Nah, di sini kita kasih gambar supaya untuk menunjukkan kalau semisal potongan di sini, nah di sini potongannya kalau melihat ke bawah itu isinya apa saja ya. Jadi di sini saya gambarkan potongan kita menghadap ke bawah. Misalnya di sini kita pasang detailnya detail 1 ya. Misalnya di sini saya buat detailnya detail 1. Atau kalau kalian mau ya dilingkari juga nggak masalah. Nah, di detail 1 ini terlihat itu apa saja. Nah, di detail 1 ini terlihat yang pertama penampang dari WF kalian ya. Jadi WF kalian kita buat ukuran lebarnya 125, tingginya 250 karena ini kolomnya ya. Dan flange-nya ukurannya 9 mili. Kalau yang gelombang ya yang kita pakai 200 berarti ini 8 mili. Yang di tengah 6,5 ya. Nah, ini model penampang WF kalian. Nah, ini heads-nya. Kemudian kalian punya base plate. Nah, base plate-nya ini ukurannya posisinya sama dengan ini. Nah, kemudian di tengahnya ini jangan lupa di sini kan ada posisi namanya anchor. Nah, posisi anchor ini kita copy. Jadi kita buat dulu, misalnya bautnya bentuknya lingkaran ya. Jadi baut lingkarannya kita siapkan dulu. Ini bautnya. Kemudian untuk murnya kita pakai poligon di sini. Nah, poligonnya saya pakai ukurannya yang 6, sisi 6 untuk baut. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, gambar bautnya, ini kita punya 2. Nah, kalau dari samping ini kelihatannya 2, berarti kalau dari atas, nah ini menunjukkan posisi dia ya. Jadi dari sini, misalnya saya letakkan di tengah-tengah sini, nah mungkin dia di kiri kanan kan ada buat untuk ngikat. Nah, posisinya dia mungkin 4 seperti ini ya. Jadi 4 ini posisinya mungkin nggak pas di tengah. Nah, kalau nggak pas di tengah, kita kasih yang namanya keterangan ya. Jadi keterangannya ini untuk menunjukkan bahwa garis kalian ini posisinya di mana. Nah, ini untuk menunjukkan ini garisnya 250, kemudian ini jaraknya berapa, 72, yang ini berapa. Nah, yang ini ke dimensinya ini kalian sesuaikan ukurannya supaya
terlihat jelas ya. Nah, mungkin modelnya seperti ini ya, keterangan dimensinya. Nah, ini nanti kita buatnya agak yang lebih besar supaya ini menunjukkan aja cara memberi dimensinya, supaya keterangan apa aja sih yang perlu kita tampilkan. Jadi di sini ada lebar, posisi dari angkernya, kemudian posisi dari ininya ya. Base plate-nya itu kita pakai base plate ukuran berapa. Nah, ini mungkin ukuran dimensi angkanya kurang jelas, nanti kalian buat yang lebih jelas ya di tugas kalian. Nah, ini detail penampang ini kita letakkan jangan terlalu jauh. Jadi misalnya di sini detail penampang 1-1, ya kita tulis di sini detail 1/1. Udah ya. Ini mungkin nggak lengkap, jadi kalian nanti buat yang lebih bagus ya. Cuma untuk menunjukkan aja ukuran-ukurannya. Ini masih skalanya dalam senti, kalian buatnya selalu dalam mili ya. Nah, ini satu. Kemudian detail berikutnya yang kita buat yaitu detail sambungan antara kolom pendek dan juga penampang rafter kalian ya. Jadi dari sini kita buat garisnya di sini kita buat, mungkin saya mundurkan. Nah, di sini ini untuk menunjukkan bahwa sambungan ini terlihat apa saja ya. Nah, ini juga sama, kita tarik proyeksi ortogonalnya saja. Jadi dari sini, nah, dari sini kita buat copy garisnya dari sini ke bawah. Nah, kemudian kita tarik ke lebarnya selebar rafter kalian, jadi 125. Nah, ini kita potong garis yang tidak kita pakai atas semua. Nah, mungkin ini tebalnya berubah, tapi yang di sininya tidak berubah ya. Jadi di tengah-tengahnya masih tetap sama. Bagian webnya itu 6,5 ini ya. Kemudian kita tarik posisi tampaknya yang di sini. Nah, ini ya. Nah, yang ini terlihat ini tidak ada sambungan. Jadi yang di bawah ini karena ini house, jadi dia di bawahnya ini ada sambungan ya. Jadi dari sini ke bawah ini tutut, cuma bagian flange yang atas itu kita potong supaya bisa kita las terhadap rafternya ini ya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita pakai ukuran baut ya karena sama-sama ukurannya 12. Kita letakkan di sini. Ini 3, 4, 5. Jadi ukuran bautnya ini kita copy. Nah, kita pindahkan posisinya. Kita pindahkan ke dalam gambar ini ya. Nah, karena dia selalu ada dua ya, jadi dia nggak mungkin satu sisi aja. Jadi pasti kiri kanan, jadi kita buatnya modelnya seperti ini. Jadi total baut yang kita gunakan untuk satu kaki rafter ini, itu totalnya 10 baut yang konfigurasinya penempatannya seperti ini. Nah, ini kita bisa letakkan di sampingnya ini.
Kita bisa tulis ini detailnya, nomornya misalnya 11, di sini sekarang jadi 22 ya. Sama seperti tadi, kita kasih keterangan, kita kasih dimensi. Nah, di sini kita kasih dimensi, kita kasih posisi penempatan jarak pasangnya ini, misalnya berapa, nah, berapa. Nah, untuk kalian kasih keterangan, jangan seperti yang saya buat, angkanya nggak bisa dibaca sama sekali. Kalian nanti buat ukuran angka yang lebih bagus ya, yang bisa dibaca tapi tidak saling tumpuk ya. Satuannya juga dibuat dalam gigi. Nah, ini kita kasih keterangan masing-masing. Kalau yang tadi ini, 4 ini, kita sebut dia sebagai baut angker. Nah, ini kita kasih keterangan di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya ini sebagai base plate. Ini modelnya seperti ini. Kalian nanti susun supaya tulisannya lebih rapi lagi ya. Mungkin modelnya seperti ini ya. Ini juga sama. Kita kasih keterangan seperti ini. Dia yang enak dibaca lah. Baut misalnya di sini A327 atau A325, diameternya 12 ya. Terus di sini ada plat, kita sebutnya sebagai end plate 10 mili. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini kita las juga, kita bisa pakai polyline untuk bantu kita gambar. Kita offset 5 mili, kita heads, tensi 31. Ini untuk menunjukkan bahwa kita dia las keliling. Jadi dia keliling dari atas, samping body, kemudian di bawahnya. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita las keliling dia. Jadi yang ini keliling, kemudian yang bawah. Nah, ini. Nah, ini modelnya ya. Jadi kita buat dia sebagai las keliling ya. Nah, ini kurang lebih untuk gambar tanpa talang, gambar detail talang temboknya ya. Nah, selanjutnya kita buat dari detail AA ini, kemudian kita pindah ke detail berikutnya yaitu detail BB. Detail BB ini detail di knob. Nah, cara kerjanya masih sama, jadi kita ambil gambar knob di sini, kita copy, knobnya kita masukkan di gambar, kemudian kita potong di sini.
Kita potong sama seperti tadi. Kita delete yang nggak perlu. Nah, modelnya seperti ini. Selanjutnya kita kasih keterangan sama seperti tadi. Jadi ini ada hubungan, ada coding dan lain sebagainya. Kita copy saja dari yang sudah ada. Kita letakkan di sini posisinya. Nah, di sini juga sama. Nah, cuma yang membedakan posisinya, yang untuk terakhir ini, bagian kunci dari track stangnya, baut ya, itu kita posisinya ubah ya. Jadi posisinya bukan menghadap ke bawah, tapi kita ubah dia posisinya menghadap ke atas ya. Nah, jadi posisinya menghadap ini. Jadi dia saling tarik menarik atas dan bawahnya. Sebenarnya di sini juga ada, cuma karena fokusnya dia di posisi yang belakang ya, jadi saya nggak gambarkan. Jadi harusnya di sini kalau kalian mau tahu, seharusnya di sini biasanya posisinya double ya. Jadi kan dia kita posisikan jaraknya kan sekitar 5 cm kita geser ya. Jadi dia di sisi belakangnya itu ada. Ini posisinya dia hampir nggak kelihatan, atau kalau biasanya kita buat itu sebagai garis putus-putus ya. Cuma kan kalau di sini kan terlalu padat gambarnya, jadi biasanya kita lebih fokus, oh posisi satu garisnya ini di mana sih, ini ketemu, ini tariknya. Jadi baut dan murnya ini ya. Jadi ini kita buat dratnya dua, biasanya dari besi polos kita buat drat, kemudian kita mur, kemudian ditarik supaya dia kaku ya. Jadi ini untuk nahan gaya lateral yang ditimbulkan oleh angin. Jadi track stangnya ini ya. Nah, ini kita buat di kedua sisi. Kita tinggal main mirror aja. Jadi di dua sisi sudah ada. Nah, jangan lupa di bagian tengah kita juga pasang yang namanya track stang horizontal. Jadi dia posisinya untuk mengikat track stang ini. Jadi antara cording dengan cording, posisinya kita buat dia saling kaku ya. Nah, jadi di sini kita buat posisinya modelnya seperti ini. Jangan lupa di bagian ujung-ujungnya kita beri di ujung-ujungnya biasanya kita kasih yang model bautnya, tapi bautnya posisinya di atasnya ya. Nah, ini cuma biasanya saya geser agak naik supaya untuk menunjukkan bahwa ini posisinya untuk mengunci posisi track stang horizontalnya ya. Ini. Nah, kalau kalian mirror-mirror tanpa blok, perhatikan heads dari drat bautnya ini ya. Drat dari bautnya ini posisinya mengikuti posisi mirrornya. Jadi kalian harus revisi ulang untuk posisi angle kemiringan dari heads yang kalian gunakan. Nah, ini juga kita sebut sebagai end plate. Jadi rafter ketemu rafter, di bagian ujungnya kita buat las-lasan dari dua end plate ya. Jadi di sini kiri dan kanan ya. Jadi pada bagian knock ini harus jelas dua-dua sisinya. Karena sama-sama butuh end plate. Nah, di sini saya buat pembagi untuk konfigurasinya, jumlahnya juga masih sama. Jadi yang atas saya pakai 3 baut. Jadi saya bagi 4 div-nya, yang bawah saya pakai 2 baut, jadi saya bagi div-nya 3 ya. Nah, ini. Kemudian untuk model bautnya saya pakai yang sudah ada aja, jadi modelnya yang ini.
Ini bisa langsung saya pakai. Cuma kembali lagi setiap kalian ke copy, jangan lupa dicek lagi ya. Semisal ini panjangnya kan beda karena di sana end plate dengan itu, tapi kan di sini double end plate dengan end plate ketemu end plate. Sana kan kaki dari kolom pendek, rafter yang 9 ketemu dengan tebal end plate-nya 10. Di sini kan 9 ketemu 9 ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kita copy. 1, 2, 3. Nah, jadi total di sini kita pakai juga 10 baut A325. Yang kedua sisinya kita las ya. Jadi di sini kita las 5 mili. Pak, tolong nanya, Pak. Ya, Itu kan kalau yang plat siku kan pakai 50 kan panjangnya. ya. Iya, tapi kalau misalkan Golding saya 100 nggak ketemu tuh sama yang dari Zagrot itu. Kaut Zagrotnya. Kalau misal gordingmu, ini kan tetap 20 ya. Lebarnya 50. Ini ya ketemu 100 ya. Ini ya 50. Ini ya 20. Maksudnya kan seperti ini. Ini Ya. gordingmu. Heeh. Kemudian di sini kita pakai ukuran klasikunya 50. 50. Ini kan ketemunya di sini. Kenapa? Di sini ya ketemu dengan sakrot gitu. Iya enggak. Jadi ditembusin Ini aja gitu. coba kamu kecilin 40 gitu. 40 ya. Oh iya kan nggak masalah. Loh, konsep, jadi jangan-jangan kamu masih bingung ya sebenarnya. Jadi konsep plat siku ini dengan Gording ini dan juga Zagrot itu posisinya beda loh ya. Jadi jangan kamu anggap misalnya saya terlihat di sini posisinya dia itu bertumpukan semua, bukan loh ya. Jadi ini Gording, ini plat siku tuh posisinya ini misalnya kalian punya yang namanya rafter. Ini 250. Ini modelnya kan seperti ini. Ini raster kalian, kalau kita pasang dia posisinya miringnya kan seperti ini. Nah, sampai sini kelihatan ya. Nah, ini posisi kita pasangnya dia miring. Nah, kemudian kalian lihat di sini gordingnya, itu posisinya kan posisi di sini terbagi merata kan ya. Jadi terlihat dia sebagai satu garis dan tiap 6 meter, jadi tiap setengahnya ini kita offset 100 ya, misalnya tingginya dia. Nah, misalnya di sini, ini gording. Ini saya ganti warnanya. Nah, yang kuning ini gording. Ini punya ketebalan di sini ya 50. Nah, di tiap ini kemungkinan dia putus dia ya. Jadi di sini putus dia. Jadi antar gordingnya ini nggak nyambung dia. Nah, di sini ya. Nah, ini gordingnya. Kan gording itu cuma di pasaran itu cuma ada tingginya panjangnya 6 meter ya. Nah, ini sampai sini kebayang dia modelnya. Nah, posisi dari track stang atau sagrot itu bukan di sininya juga ya. Posisi track stang atau sagrot yang ini, yang miring, itu posisinya di tengah-tengahnya ini. Di sini ada track stang diameternya 10. Nah, terus kalian pasang poligon ini 10. Nah, mungkin di sini dia posisinya. Jadi posisinya dia nggak saling tumpuk gitu ya. Jadi cuma memang di gambarnya kelihatan bertumpukan, tapi di pelaksanaan di lapangannya itu miring kayak gini dia. Ini satu, ini satu. Nah, posisi plat siku yang kalian pasang itu di sininya. Jadi di sini 50. Nah, di sini. Nah, ini 50. Nah, di sininya kalian baut. Nah,
Ini saya anggap ini bautnya. Nah, ini saya baut. Nah, ini kemudian posisinya juga saya baut ke bawah sini. Ya, kebayang ya. Jadi posisi track stang dan sangkrut memang kelihatannya satu garis di potongan, tapi pada saat pelaksanaan dia posisinya berbeda jauhan, kurang lebih sekitar 2 meteran ya. Jadi biarpun gambar bertumpukan dia nggak jadi satu ya untuk kasusnya di sini ya. Jadi memang nggak bisa buat 3D tapi kurang lebih skemanya modelnya seperti itu. Jadi yang ngikat antar boarding itu cuma plat sikunya yang ini aja ya. Oke, Pak. Ya, sudah ya, kebayang ya. Jadi ini dalpung boardingnya itu terpotong setiap 6 meteran. Jadi kita cari sambungannya di sini. Ini kita ikat dengan plat sikunya yang ini. Nah, kadang mungkin kalau misalnya ininya kurang, biasanya nggak pakai plat siku, tapi dia pakai plat strip yang di sini agak besar. Jadi dia tingginya sekitar 60. Nah, jadi lebih tinggi. Di tengah-tengahnya ini kita pasang yang modelnya segitiga. Biasanya ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam modelnya. Jadi nggak seharus plat siku seperti ini, tapi dia plat terus di tengah-tengahnya dikasih segitiga. Macam-macam dia bentuknya di lapangan. Yang penting dia bisa jadi tempat untuk nahan posisi boarding tap kalian ya. Ini mungkin kalau yang misalnya masih belum kebayang posisinya, ini rafter, ini boarding yang warnanya kuning. Nah, yang ini plat sikunya itu ya. Nah, di sini ini kita buat untuk track stangnya, baut-bautnya sama seperti ini. Kemudian ini kita las ya. Ini kalau nggak pakai baut juga bisa kita las ya terhadap apa namanya eh, rafternya ya. Jadi nggak harus pakai baut. Nah, posisi ininya kita geser. Ini pas. Nah, kita pasang di sini. Nah, setelah itu kita las yang bagian bawah. Masih sama 5 mili. Nah, ini kita mirror di tengah-tengahnya. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian sambungan antara house dan rafternya juga sama. Kita offset 5 mili juga. Kemudian kita hatch. Kita sesuaikan kemiringannya ya. Nah, modelnya seperti ini. Yang ini juga sama. Kita ambil aja kalau sudah ada dari ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga buat potongan, sambungan, dan juga keterangan-keterangan. Kalau yang ini kita buat sambungan detailnya antara rafter dan juga rafter ya. Jadi di sini kita lihat untuk sambungannya ini. Nah, modelnya di sini. Nah, ini terlihat ke arah sininya modelnya gimana. Di samping kalian kasih keterangan semua item yang ada seperti ini ya. Jadi kalian buat penampangnya ini di satu aja. Nah, yang terakhir kita buat untuk namanya talang overstack. Nah, untuk gambar talang overstacknya kita ambil dari ini ya, penampang dari potongan memanjang. Nah, potongan memanjangnya kita ambil, kita copy. Nah, kita buat, kita masukkan di sini. Jangan lupa untuk ininya juga sama, kita masukkan ke gambar. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau misalnya terlalu besar, ya kita buat lebih kecil. Kita kasih keterangan dia, misalnya detail. Oke ya.
Detail CC ini posisinya di mana? Nah, kita letakkan di sini. Nah, sama seperti potongan panjang, untuk bagian ininya kita buat lebih detail, nanti hasilnya seperti ini. Jadi sambungannya, bautnya kelihatan, ribnya kelihatan, angkernya kelihatan, sambungan antara ini lisplang dan juga rafter. Ini kita kasih plat siku kecil, kita pasang bautnya ya. Terus di sini ada hounce-nya, ada track stang, ya, ada uso, ada reng, ya, di sini lisplang. Kemudian nanti di sini juga kalian buat, ini ada 3 ya yang perlu dibuat untuk detailnya. Jadi antara ini konsol terhadap kolom pendek, ini penampangnya bagaimana. Kemudian di sini juga sama antara rafter dengan ini. Kalau yang ini mungkin sama seperti talang tembok itu langsung dipakai aja detailnya. Nah, ini penempatannya ini di tengah-tengah atau di samping, ini juga kalian gambarkan ya. Kemudian keterangan-keterangannya seperti track stang, ini tinggal kalian copy-copy aja dari detail-detail yang tadi yang sudah dibuat. Ini track stang, kemudian ini boarding, uso, ini rafter, ini ribnya ya, ini tinggal di copy ke sini aja. Ini rafternya ya, ini ribnya. Kalau misalnya kalian pakai balok konsolnya ukurannya lebih kecil ya, itu kalian kasih keterangan juga ya. Kalau misalnya nggak diteruskan, jadi kan kalian buat konsol misalnya yang kemarin saya kasih tahu ukurannya misalnya pakai WF-nya 150. Ya, berarti di sini kalian kasih konsol WF 150, ini 75, ini 5, ini 7 ya. Lebih seperti itu. Di sini ada hounce-nya juga. Hounce-nya kalau misalnya ini konsolnya kalian perkecil, bukan konsolnya dari WF250, berarti untuk di sini hounce-nya juga kalian pakai yang hounce-nya dari WF150 ya. Jadi jangan dipakai hounce-nya dari 250. Konyol nanti kalian karena hounce-nya lebih besar daripada konsolnya ya. Nah, ini juga 150, tebalnya ini berarti 7 mili ya. Ini kalau gitu rib pengakunya nggak harus tebalnya 10, kita bisa kecilkan jadi 8 mili. Karena tebal dari flange dari konsolnya aja cuma 7 mili, kita nggak harus pakai yang lebih tebal ya. Ini talang air, itu kayak biasanya ya. Ini keterangan-keterangannya tinggal menyesuaikan aja. Ini talang. Tinggal kita copy aja kalau sudah ada. Ya. Sampai sini untuk tugasnya, ini semua dikerjakan di A4. Untuk kertasnya, kemudian skalanya kita pakai skalanya yang 1:20. Detailnya di tiap ada sambungan-sambungan ini ya. Jadi sambungan antara rafter ketemu rafter, sambungan antara kolom pendek ketemu ring balok, kemudian sambungan antara kolom pendek ketemu rafter, dan sambungan antara konsol ketemu dengan kolom pendek. Jadi untuk bagian ini yang dibuat detailnya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Pak, Ini tugasnya. satu pertanyaan, Pak. Kalau itu kan base plate-nya kan panjangnya kalau yang Bapak pakai 50 ya? Pakai 50 ya total dari atas ke bawah. Oh, sebentar. Kamu tanya base plate atau end plate? Yang di talang tembok ini. Talang tembok, ini kan namanya end plate.
Kalau rafter ketemu akhiran tuh itu. Ya, Kalau endplate. yang bawah ini antara kolom plate, end plate ya, Ya, kenapa? endplate itu kan panjangnya 50. Nanti misalnya kalau saya nggak perlu sampai 50 kepanjangan, saya pendekkan gitu boleh? Boleh, yang penting kan kamu menyesuaikan rafter. Kan nggak mungkin ceritanya end plate ini lebih kecil daripada rafter dan Ya, house yang kamu pakai. maksudnya kalau kepanjangan gitu Yang saya. penting kan, oh silakan. Karena kan saya kan pakai rafternya 250, house-nya saya potong ketinggiannya 250. Jadi saya pakai end plate-nya ukurannya 50. Kalau kamu udah pakai ukuran yang lebih kecil, silakan. Kemungkinan kan mungkin house-nya kamu nggak pakai 25, misalnya raftermu kamu pakai 25 tingginya, kemudian di bagian house-nya kamu cuma pakai tingginya 20 cm. Berarti kan total nggak mungkin sampai 50 ya, silakan kamu mau pakai 45 saja. Oke, oke. Jadi di sini ukuran-ukurannya tidak mengikat ya. Di sini ukurannya hanya untuk mencontohkan. Semisal kalau kalian merasa oh baut angkernya 10 cm atau kalian punya spek yang lain di luar ini silakan dipakai. Yang penting masih kita anggap itu masuk akal. Kan tidak mungkin misalnya baut angker kamu pakai diameternya 6 mili atau base plate-nya kamu pakai ukurannya 5 mili. Ya nggak masuk akal itu nanti yang kita coret. Tapi kalau kamu belajar di luar yang saya ajarkan, kalau kamu bisa menunjukkan oh ini bisa dipakai silakan masalah kita fleksibel kita open diskusi kok ya untuk masalah ini misalnya kamu nggak mau istilahnya track stang misalnya kamu mau istilahnya saya pakai oh diomongi orang tua saya namanya sakrot silakan saya nggak maksakan harus track stang ya misalnya di sini bukan plat aluminium yang saya pakai yang biasanya dipakai orang tua saya untuk ini saya pakai platnya galvalum atau plat seng silakan. Kalau mau dikasih keterangan tebalnya berapa mili, misalnya 0,05 mili, silakan. Saya nggak membatasi itu ya. Yang penting konsepnya di sini papannya yang nggak kasih plat seng atau plat galvalum atau plat aluminiumnya ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya sambil absen dulu ya. Untuk kelas B dan C, Jonathan Aurelius. Hadir. Jonathan Aurelius hadir. Kevin. Franciscus Resna. Hadir, hadir. Richard Christian. Hadir, Pak. Oh, Kevin hadir. Matthew Davian. Hadir. Theophilus Nathanael. Ivan Fernaldi. Jonathan Rehan. Jonathan Rehan belum saya panggil. Ivan Fernaldi hadir. Ivan. Halo, Pak. Ya. Saya tadi absennya belum ya, barusan mati speakernya soalnya. Jam, apa? Mah, nyambung. Ivan Fernaldi, apa ya? Belum. Andres Junianto. Hadir, Pak. Anderson Delan. Hadir, Vito Pak. Nathanael. Oh ya. Anderson. Vito Nathanael. Ivan Fernaldi oke. Terus Vito Nathanael. Hadir, Pak. Jefferson Alexander. Oke, Jefferson ini mana ya? Belum saya. William Filmon. Hadir, Pak. Oke. Samuel Kevin. Felix Miharjo. Hadir, Pak.
Priscilia Kalika, Hadir, Pak. Felicia Lim, Hadir, Pak. Alexander Luis, Hadir, Pak. Daniel Stephen, Hadir, Pak. Jefferson Alexander. Ini yang tadi ya, hadir. Oke. Darren Ivanaldo, Immanuel Mix Raga, Hadir, Pak. Stephen Franz, Hadir, Pak. Siut front, Pak. Cliff Edward, Hadir, Pak. Hadir. Jonathan Rehan, Ya, hadir Pak. Tadi sorry keganggu. ya, Felix Saprianto, Hadir, Pak. Ignacio Stefano, Hadir Pak, hadir. Stephen Edward, Hadir Pak. Mikael, Hadir Pak. Michael, hadir. Hadir, Pak. Gilbert Karsten, Hadir, Pak. Willy Setiawan, Ferel Benedict, Hadir Pak. Adostama, Hadir, Pak. Hadir. Tyson Austin, Hadir, Pak. Andika Hartono, Michael Jonathan, ini ada nggak ya? Oke. Ini sambil nanti kalian itu isi absensi online-nya lewat Google Classroom ya untuk mengecek kehadiran kalian ya. Mungkin ada yang terlewat saya baca, silakan kalian isi di sana. Oke, selamat siang. Silakan tinggalkan kelas. Ya. Maaf, Oke. Pak. Tadi Darren hadir, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Darren Ivanaldo ya. Pak, Willy Setiawan udah belum ya, Pak? Willy Setiawan. Sudah. Oke, makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, silakan tinggalkan kelas yuk. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih ya, Pak. Oke. Sama.